Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan aktivitas, pekerjaan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, mari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan pagi ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan dengan tema tenang dalam berdoa. Ayatnya terambil dari 1 Petrus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengapa bila berdoa banyak yang mengatakan sebaiknya waktu pagi hari atau malam hari? Itu terjadi karena kondisi pikiran kita lagi rileks dan lebih tenang. Untuk menjadi tenang, kita dapat berlatih terus-menerus dalam hadirat Allah. Dalam hadirat Allah kita dapat menguasai diri kita dari tubuh yang lelah, pikiran yang melayang-layang, atau perasaan-perasaan yang negatif. Karena kita tahu bahwa hanya dekat Allah saja kita mendapatkan ketenangan. Nah, hal yang harus kita lakukan yaitu kita tetap berdoa karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita berfungsi sebagai bait Allah apabila kita selalu ada dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat Tuhan kita berada dalam kerajaan Allah. Kalau dalam kerajaan Allah berarti kita mendapatkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, hal-hal yang baik yang datang dalam hidup kita. Dalam Yohanes 15 ayatnya yang ketujuh juga mengatakan bahwa dengan kita tinggal di dalamnya dan dalam firman-Nya, apa saja yang kita kehendaki Allah akan memberikan. Sehingga kalau kita sudah ada tinggal di dalam Tuhan, dalam firman-Nya, maka otomatis kita terhindar dari yang namanya khawatir. Karena kita tahu bahwa khawatir itu membuka pintu pekerjaannya iblis. Tetapi kalau kita berdoa dengan percaya, dapat membukakan pintu bekerjanya Tuhan. Nah, ketika pikiran kita dalam keadaan tenang, kita dalam keadaan yang sukacita, damai sejahtera dalam hati, maka tentu saja kita dapat berdoa dengan baik. Dalam baik ini artinya bahwa kalimat atau kata-kata yang dapat kita naikkan adalah kalimat-kalimat yang positif. Mengapa kita harus berdoa menggunakan kata-kata yang positif? Mungkin kita juga bisa baca di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-8. Itu mengatakan bahwa pikirkan semua yang benar, yang mulia, adil, suci, manis, yang sedap didengar, kebajikan, dan semua yang patut dipuji. Karena dari kata-kata positif, pikiran-pikiran yang baik, yang mulia, itu mendatangkan hati yang tenang. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan rasakan, karena itu yang akan terjadi pada hidup kita. Nah, dalam hidup kita juga ada survei yang mengatakan bahwa kalau pagi kita bangun pagi kita mengawali dengan murung dan menggerutu, sepanjang hari akan terjadi hal-hal yang seperti sial dan hal-hal yang buruk. Sebaliknya, kalau sejak pagi hari ada sukacita dan damai sejahtera, percayalah kebaikan, kemurahan, keberuntungan, kebajikan itu akan datang pada kita. Oleh sebab itu kita harus menjaga hati dan
Jangan berlama-lama memikirkan kegagalan atau hal-hal yang dapat merusakkan suasana hati kita. Orang-orang yang beruntung itu selalu mempunyai kekuatan karena percaya bahwa ia bersandar pada Allah dan tidak terpaku pada masalah. Nah, ketika ada masalah, percaya ada penyertaan Allah. Orang yang beruntung biasanya mengubah sial menjadi untung, kutuk menjadi berkat, kematian menjadi kehidupan, kecelakaan menjadi keberuntungan. Sedangkan orang-orang yang selalu berpikir hal-hal yang negatif, itu orang-orang sukar untuk percaya dan mungkin hidupnya akan selalu dalam kekesalan dan akhirnya mendatangkan kehancuran. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita hidup karena percaya bukan melihat, maka daripada itu kita akan hidup di dalam Allah dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa rencananya adalah rencana damai sejahtera dalam hidup kita. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.